على طريقة جميعنا تغفر العالم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha dani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususan ila hadratin mu'alif hadal kitab syarih khususan hadratin syarih hadal kitab khususan hadratin syarih murabi ruh Haji Endang Daru Kutin Biari Abu Yajimiyah Tijirongo Kabau Sumasuk Khususan Sangat Khususan Syarih Kecekkan Nahdina khususan ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari as'alukal karomah wal barakah wa syafa'ah alaihim fitaraini al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fil istinja'i, pasal menerangkan tentang istinja, bebersih cebok atau membersihkan najis dari kubul dan dubur. Wa ada biqadil hajat, dan etika tata krama buang hajat. Ini repot amat agama, sampai masalah kencing berak dia diatur kan gitu. Nah, ini bukti kesempurnaan Islam. Bahasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihi
Waraditu lakum Islam di Madinah. Hebatnya Islam itu segala urusan diatur. Jadi yang disebut agama, ageman, pegangan hidup, seluruh aktivitas hidup juga diatur. Itu Islam. Cari pelajaran di agama lain ya belum tentu ada. Tapi di Islam urusan kencing, urusan berak masih diatur. Wal istinja'u wajibun. Wal istinja'u, istinja, bebersih daripada najis yang keluar dari kubul dan dubur itu hukumnya wajib. Cebok wajib. Cebok itu wajib. Lawan dari wajib haram. Berarti kepet hukumnya haram. Ya bukan cebok dari hadas gede doang, bukan dari goit doang. Kencing kagak cebok itu haram, karena bahasanya wajib. Yusabu ala fali wa qabu ala tarki. Yang namanya wajib itu dilakukan mendapatkan ganjaran, tidak dilakukan mendapatkan siksaan. Pantes. Ketika ada satu keterangan salah satu hadis Rasul, banyak nanti orang yang ojay-ojayan di neraka, ngerebek di neraka, bukan gara-gara korupsi, bukan gara-gara nyolong, mabok, tapi kebanyakan ahli neraka itu lantaran kepet. Kalau mau tahu, lantaran nggak mau istinja. Kenapa? Karena istinja hukumnya wajib. Wal istinja wa huwa min najautu wajibun min khurujil bauli wal ghaid. Wajib istinja itu disebabkan keluarnya baul, air kencing, wal ghaid. Apa ya ghaid? Bahasa Indonesia yang sopan apa? Tai udah. Emang apa? Ya. Kalau keluar itu dua, maka wajib bagi yang mengeluarkan itu hukumnya istinja, bebersih. Bahasa kitanya cebok. Nah ketika dilaksanakan gimana? Yusabu ala fali, itu ibadah. Itu ibadah. Jangan dianggap enteng. Itu ibadah. Karena bahasanya ibadah, ada aturan. Gak bisa sembarangan. Udah cebok lu, udah gimana? Itu dikesetkan di tiang bambu. Ya kagak sah. Kagak sah. Bil ma'i awil hajari wa ma fi manau min kulli jamidin tohirin qoliin ghairi mutaromin. Dengan apa itu istinja? Dengan air atau batu. Tuh, asalnya. Wa ma fi manau, atau hal-hal yang seperti air dan batu. Min kulli jamidin, kerasnya seperti batu. Tohirin, batunya juga harus suci. Qoliin ghairi muhtaromin, udah gitu juga bisa ngebersihin, bisa ngebuang najis. Ghairu muhtaromin, dan bukan dari perkara-perkara yang dimuliakan. Keras mah keras, kan gitu, sama kayak batu. Terus kira-kira kalau diusapin kena nggak tuh kotorannya? Kena, hilang. Tapi terbuatnya bukan dari batu, dari apa? Dodol udah kelamaan. Atau dari oli, udah 2 hari 3 hari kan keras, boleh cebok pakai gituan, haram. Sebab itu muhtarom. Sebab itu termasuk barang-barang yang dimuliakan, gak boleh. Oh, ingetin men, jangan barangan. Make daun, ini mau pakai daun. Daun apa dulu? Ya daun singkong. Nah kapan lu doyan? Berarti boleh nggak kita cebok pakai daun singkong? Nggak boleh.
Kagak boleh, jangan sembarangan. Udah keset kendah ke ban mobil, ya garis sama lu neraka kan gitu. Ya kan? Nah, hati-hati nih. Jadi bab istinja itu jangan dianggap sepele, sebab dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan mendapatkan dosa. Wal afdalu, paling utamanya gimana caranya? Ayastanjia awalan bil ahjari, pertama make batu dulu, sumayat bauha bil ma'i, baru yang keduanya make air tuh. Jadi kudu batu juga, air juga, itu yang paling utama. Tapi wal wajibu salah sumasahatin walau bisalah sati rofi hajarin wa yajuju ayak tasyiro halal ma'i, boleh cukup dengan air saja. Dan banyakan kita begitu dah, pakai air atau pakai batu saja. Cuman kalau batu mah ala salah sati ahjarin, minimal batunya tiga. Batunya 3. Dan setiap batu itu ada 3 sisi. Peret-peret kena tuh. Awas jangan sembarangan. Nah, ini bahasanya ibadah. Namanya ibadah pakai aturan. Ibadah pakai ilmu. In asolal in qa'u biha wa ila zada alaiha hatayan ko wa yusanu ba'da zalika taslis. Tetap sunahnya 3 kali. Pakai air juga begitu. Wa idza rodal iktisoru ala ahadihima fal mau afdol. Kita cuman pengen make salah satu nih. Make air apa make batu? Make air apa make batu? Lebih utama mana? Pakai air. Air tetap lebih utama. Wa yajtanibu istiqbalal kiblat. Kemudian hal-hal yang harus dijauhi. Kalau doanya gimana? Yaitu mah doa, hukumnya sunnah. Mana doanya? Allahumma hasin farji. Gimana? Minan nih Pak. Allahumma tohir kolbi wa hasin farji minal pawahis. Tuh baca tuh. Allahumma tohir kolbi, ya Allah bersihin hati saya. Kok pakai hati sih? Padahal kan yang dibersihin kemaluan. Sebab kalau hati busuk mah kemaluan bisa ikut kan begitu. Allahumma tohir kolbi, ya Allah sucikan hati saya, wahasin parji. Minan dipakai dari penyakit munafik. Wahasin parji, jauhkan parji saya minal pawahis, dari dosa-dosa besar. Nah, ini hebatnya Islam itu. Bahkan ada kitab yang mengatur, isinya aturan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada agama lain begitu. Kagak. Ya agama lain mah kadang ibadahnya gue seminggu sekali, ya kan? Seminggu sekali. Kagak ada yang sehari 5 waktu. Oh, hebatnya agama Islam. Kemudian wa yajtanibu wujuban qadil hajat istiqbalal kiblat. Wa yajtanibu, wajib hukumnya ketika kita buang hajat menjauhi arah kiblat. Jadi nggak boleh ngadep kiblat. Haram itu. Kita sengaja kencing ngadepin kiblat. Bari diri, bari diajungin. Kagak boleh. Al-an wahya al-Ka'bah wastidbaruha, begitu pula istidbaroha, ngebelakangin kiblat. Berarti madep nyetan. Ini mah mau hadas gede, apa mau istilahnya mau baol atau goib. Mau kencing doang, apalagi berak, apalagi kencing juga berak juga mah, ya kan? Ya iya, tapi biasanya begitu tuh. Kalau setiap berak pasti kencing, nggak setiap kencing berak. Kalau kentut kadang-kadang ikut. Kok bisa begitu? Ya hujan aja kadang-kadang ada geledeknya, kan begitu.
Awas. Madep kiblat kagak boleh, ngebelakangin kiblat juga kagak boleh. Pisohro nggak boleh juga kalau di luar ruangan. Di luar ruangan. Nah gimana kalau di dalam ruangan, di dalam rumah? Ya udah nggak termasuk. Sudah tidak termasuk. Makanya sunnah juga tuh kalau kita bikin rumah, MCK-nya arahnya utara dan selat. Supaya apa? Menghindari madep dan ngebelakangin kiblat. Satu tuh larangannya. Wayajtanibu al-baula fil ma'ir raqid, dan juga tidak diperbolehkan kencing di air yang diam. Nggak boleh. Ada kobakan, nggak boleh tuh fil ma'ir raqid. Amal jari payukrohu fil qalil. Gimana kalau airnya ngalir nih? Tergantung airnya. Kalau airnya banyak mah boleh-boleh saja. Tapi kalau airnya tibang kayak air got, tibang ngalir doang begitu, hukumnya makruh. Dunal kasir lakinil ula ijnabuhu. Tetapi kalau yang lebih utama mah kalau airnya ngalir mah ngalir tapi dikit doang, kayak tibang got-gotan doang. Lebih utama jangan. Wa bahasan Nawawi pitarimi fil qalil jarian rokidan. Watata saja rotil musmiroti, tidak boleh juga kita kencing di pohon-pohon yang berbuah. Ini mau basaan kagak mampu beli pupuk kan gitu. Oh kencing kambing atau kencing kelinci kali, kencing orang nggak boleh tuh. Awas tahta saja rotil musmirah waktu samroti wa ghairihi. Apakah memang waktu itu pohon berbuah ataupun belum berbuah? Ini pohon mangga tapi belum berbuah, kencing boleh kagak boleh walaupun belum berbuah. Apalagi udah ada buahnya mah. Apalagi kencing bari di atas pohon mah bari nyolong mah kan gitu. Double itu mah udah kencingnya doraka, nyolongnya doraka tuh. Hati. Nggak boleh satu di air yang diam. Tidak boleh juga kita kencing di bawah pohon-pohonan. Wafit torikil masrukilin nas, kagak boleh kencing di jalanan yang memang tempat lalu lintas manusia. Coba nih agama kita hebatnya. Urusan kencing doang juga diatur. Sebab kalau kagak diatur bahaya. Coba orang kencing di pelataran desa. Ayo. Ngambreng kemana-mana. Madorot nggak? Nah agama Islam kan la dororo wala diroro. Tidak boleh memadarotkan kepada orang lain. Tidak boleh juga ada madarot unsur kepada diri sendiri. Makanya ampe urusan kencing juga dibahas. Itu hebatnya Jadi jangan ngapain sih ngaji ngebahas cebok. Udah ketinggalan amat otak lu dan dangkal. Kalau kita punya peranggapan seperti itu. Ini hebatnya Islam. Wa yajtani butata sajaratil musmirati bitoriki wa fi maudi'id dilli. Atawa di satu tempat yang biasa dipakai buat neduh orang. Ini kurang ngajar nih ketua nih kan begitu. Roman-romannya anggaran turun diam-diam baik nih. Udah gua kencingin gubuknya. Tuh. Haram. Apalagi itu mah ada unsur dendam. Ini mah kita tahu ini tempat suka orang pada neduh kalau hujan, kalau lagi panasan orang suka pada di situ. Nggak boleh. Hebatnya Islam begitu, mikirin buat orang lain. Makanya kagak usah, jangan ngaku orang Islam dulu kalau belum istilahnya masih dengki sama orang lain, belum bisa manfaat buat orang lain, jangan ngaku orang Islam dulu. Sebab Islam itu tidak hanya memikirkan kehidupan kita pribadi, tetapi kehidupan berjamaah. Yang dikatakan orang Islam itu ketika dia bisa mengislamkan orang lain, bukan berarti orang masuk Islam, bukan. Islam kan selamat. Ya bukan berarti dirinya doang yang selamat, tapi orang lain juga selamat dari kejahatannya. Ini mah degik banget, mentang-mentang kalau lewat permisi kagak disautin, entar lo. Mulai dah samperin lagi tongkrongannya, dia kencing bareng-bareng, dia berak bareng-bareng.
bareng-bareng, zolim itu. Tuh, awas. Inilah hebatnya agama Islam. Soifan wapi mau diisam sisitan wapi sakobi, nggak boleh juga diingetin kencing di lobang-lobang tanah, nggak boleh. Lagi nebang bambu kelihatan di pinggir kali ada lobang-lobang, jangan dikencingin, nggak boleh itu, nggak boleh. An-najilil mustadir li'annahu qad yakunu fi dzalika hayawanun dhaifun. Kenapa nggak boleh ketimbang lubang-lubang di tanah? Oh, karena di situ bisa jadi ada hewan-hewan lemah. Tuh. Apa kuyup lagi pada kongkok di situ kan? Yang lemah kita nyakitin begitu kita kencingin banjir dia, apa ada semut. Tuh Islam tuh. Islam. Nah, walaupun ini sudah mengarah ke kajian-kajian tasawuf, artinya jangankan sama orang, sama binatang juga tetap kita harus punya pri kebinatangan. Was, nggak boleh di lubang. Payata aja auqawiyah payu'adhihi, bisa jadi di dalam lubang tersebut ada hewan lemah. Hewan lemah berarti kita nyiksa dia. Kalau di situ ada hewan yang ganas, apa ada kobra, kesinggung dia. Ayo, kurang ajar begitu dia nongol, ada yang nyemburin ini bisa duluan nih, gua samber lagi. Tuh, jadi celaka 12. Tuh. Nah, hati-hati. Bahkan resikonya bukan cuma dari makhluk-makhluk yang nyata. Di situ juga biasanya terdapat makhluk-makhluk kasat mata. Walamma qila innal jinna taskunu zalika. Bahkan menurut ulama, ya kan ulama kalau ngomong di dalam kitab mah ulama banyak yang mengatakan bahwa golongan jin itu mendiami tempat-tempat seperti itu, lobang-lobang. Banyak jinnya tuh di situ tuh. Besok kita kalau mau berburu jin ke situ, pinggir kali itu ada lobang-lobang. Dan pernah kejadian ada seorang laki-laki zaman sahabat Rasulullah, yaitu kencing sembarangan, ngencingin lobang sampai dibunuh oleh jin. Jadi bahasa nggak ada orang mati sama setan sama jin, ada sebab tercatat di dalam kitab ada. Jangan dibilang nggak ada. Kalau yang bilang nggak ada berarti belum ngaji. Begitu, ada sejarahnya. Jadi mungkin ya kan kita nggak tahu di luar apa, itu kan di luar dimensi kita. Bisa jadi apa itu di golongan jin itu ada kades sama ketua Qatar lagi pada rembukan kan, atau lagi bahas musrembang, tahu-tahu kita kencingin, marah nggak dia? Marah, gua lagi ngebahas hal yang penting nih, tuh dikencingin. Ini namanya penistaan alam jin kan begitu. Dibunuh, sampai terjadi dibunuh. Makanya sama guru kita, ulama-ulama kita diingetin, ada tempat-tempat yang nggak boleh kita kencingin, di bawah pohon, di jalanan, di apa lobang-lobang yang ada di dalam tanah. Kemudian wala yatakallam alal bauli wal qaid, adabnya lagi nggak boleh tuh kita lagi kencing, lagi berak, ngobrol. Oi, minjem gayung. Oh, apa ya dah? Di sebelah kita nih. Iya. Terus ngomong-ngomong abis ini kemana? Biasa ini, udah ditungguin. Waduh. Tungguin apaan? Ada proyek gitu, ada yang masang kabel katanya. Segala macem ngobrol di situ bari berak. Uang koordinasinya gimana? Ya kata Gary sih udah nyampe di ketua lagi, baik kata dia. Haram. Ngobrol lagi buang hajat haram. Mau kencing mau berak nggak boleh tuh. Oh, itu termasuk adab alal bauli wal ghaid. Wala yastaqbili syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma, dan termasuk adab lagi di dalam kita buang hajat, nggak boleh ngadepin matahari pisan. Dan juga nggak boleh ngebelakangin matahari. Ya matahari itu bukan dari kiblat, bukan. Matahari itu tidak sejajar dengan kiblat. Jangan salah. Kalau kiblat itu agak tenggara, barat geser
dikit. Oh, nggak boleh. Bulan juga sama, nggak boleh kita kencing baru ngeliatin bulan kan begitu, nggak boleh. Ngebelakangin juga sama. Nah caranya nanti ada namanya sunah tanah nuh ketika istinja. Kalau lagi kencing itu sunah tanah nuh. Apa itu tanah nuh? Ngedehem sambil gimana diurut. Oh, ini nih. Ternyata emang mau begini kegedean ini mah. Jadi di bawah, pegang di bawah, pakai jempol, pakai telunjuk, diurut. Oh, urut. Begitu tangan udah nyampe apanya namanya itu, helm ya, langsung bantuin ama dehem tanah nu. Oh, sekali, berapa kali? 3 kali. Itu namanya sunah tanah nu. Sunnah, jangan disepelein. Ada pahalanya, pasti ada. Ada faedahnya, pasti ada. Kalau kita urut ke sini, kita dorong, berarti kan otot-otot ketarik. Nah, kemudian didorong dengan deheman. Itu kan ngedorong otot perut ke bawah. Kantong kemih tertekan sehingga tidak ada sisa-sisa lagi air kencing yang seharusnya keluar habis, nggak bakal nyisa tuh di batang atau di saluran kantong dipikirin daripada ntar udah tuanya repot nyari kumis kucing baik. Ayo dipikirin sama agama mah. Nah karena introspeksi dah tuh berarti ini mah ya kali. Kalau yang suka nyari kumis kucing berarti jarang ngedehem. Jarang ngedehem. Itu dari segi kesehatan. Sekarang dari segi ibadah. Kalau ada sisa-sisa air kencing yang tadi itu antara batang dan kantong kemih di saluran itu, enggak kita dehemin, berarti kan ada yang nyisa. Nah kita sholat, pelebah sholat, kita ruku. Pelebah ruku, iya kalau yang masih pada sispek mah ini kan one pack mulu kan. Ada tekanan, mendekan kantung kemih, keluar datu dorongan, keluar setetes saja, kerasa nggak sama kita? Nggak bakal kerasa. Sisa-sisa. Ketika nggak kerasa berarti kita nggak sadar. Sedangkan yang keluar itu biar bagaimanapun hukumnya naik. Nah ketika kita sholat kena najis hukumnya batal. Itu makanya bilangin tuh ke ulama-ulama yang memiliki relasi keterkaitan dengan para umaro, kudu bawel. Kalau di kota-kota, masjid-masjid raya, jangan dibikinin kloset duduk diri. Jangan. Kenapa? Apalagi itu kan tempatnya buat sarana masjid. Emang haram kagak ngomong haram mah. Cuman begitu risikonya. Nah ini yang punya kewenangan siapa? Yaitu ulama-ulama yang memang punya keterkaitan dengan para pemangku jabatan, pemangku kebijakan. Tuh, bilangin tuh, itu dakwah namanya. Ngurusin kencing tadi. Pugu gara-gara kencing orang banyak di neraka. Gara-gara kan kencing. Ntar kalau udah pada jadi MUI kayak apa kayak udah patwain haram bikin kloset dir. Satu udah hilafus sunnah. Kapan pernah Nabi ngajarin kencing berdiri? Nggak pernah. Walaupun ada riwayat satu ketika Nabi kencing berdiri, ada alasannya. Alasannya apa? Di tempat itu terlalu banyak najis. Nabi pernah disaksikan kencing berdiri. Ketika Nabi duduk jongkok, khawatir pakaian Nabi terkena najis, makanya dia berdiri. Itu satu riwayat. Pernah juga Nabi diriwayatkan kencing berdiri lantaran lagi sakit. Sakit apa? Sakit pinggang. Adab orang Arab kebiasaan orang Arab
Nih budaya orang Arab, kalau lagi sakit pinggang kencing berdiri. Kalau kita mah gara-gara kencing berdiri jadi pada sakit pinggang. Kudunya sakit pinggang dulu baru diri, begitu. Ya kan? Nah ini bab istinja. Beres istinja insya Allah kedepannya pembatalan wudhu. Ingetin tuh ada sunnah tanah nuh ngedehem. Biar apa? Biar benar-benar bersih. Dan jangan dianggap sepele, istinja itu hukumnya awal tadi wajib. Kalau istinjanya nggak beres berarti ada najisnya, kita sholat otomatis sholat nggak sah. Sebab nanti syarat sah sholat suci selain daripada hadas juga suci daripada najis. Wallahu alam bisawab. Allahumma sholli ala Islam wa tuhammisu biha jihadi wa ila dinil Islam wa idari sairi ala tariqati jam'iyatin nadatil wa idari sairi ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ala jami'an nadatil ulama lillahi kalimatillah jami'an nadatil ulama lillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masaqatun. Masih membahas tentang ujian, kepayahan, ketidaknyamanan. Lawannya adalah sabar. Terutama di dalam ibadah. Kenapa ibadah butuh kesabaran? Satu alasannya la ibadata illa wa fi nafsiha masaqatun. Tidak ada jenis ibadah sekecil apapun kecuali ada masakat, ada yang harus ditanggung, ada kesusahan, ada keribetan. Contoh tadi kita istinja, ribet gak pakai ilmunya kan? Wala kudu diurut, jangan pakai ini pakai itu. Nah, apalagi yang model-model lainnya. Patokannya la ibadata illa wa fi nafsiha masaqatun. Tidak ada satu ibadah pun melainkan dalam zatiahnya ada masakat yang harus ditanggung, ada beban. Ada beban. Otomatis walizalika kana kullu hada targhib fihi wa wadu sawab alaihi illa yata'ata fi fi'lil ibadah illa bi qahril hawa wa qahrin nafsi. Membutuhkan penyemangat tuh, membutuhkan hadiah karena ada beban, ya kan?
Kita diiming-imingin kalau mau ibadah pastinya dapat ganjaran sorga. Itulah ya tata, karena emang gak gampang. Mengerjakan ibadah itu bukan suatu hal gampang, dan tidak akan pernah terlaksanakan itu ibadah illa biqom hawa, kecuali dengan cara membelenggu hawa dan nafsu. Ngelawan kita kan. Tiap kita ibadah itu kita lagi ngelawan hawa, ngelawan nafsu, kepengenan kita. Ya kagak ada pengen-pengennya. Asalnya mau orang sholat ngapain sih? Begitu pastinya. Daripada sholat mendingan gue ngopi, ngerokok, enakan gue begitu. Berat baik. Wakori nafsi, kita paksa tuh. Nah, dalam memerangi hawa nafsu inilah yang disebut butuh kesabaran. Hiya zajiratun anil khair. Kenapa ketika kita ibadah selalu kita berantem dulu sama hawa nafsu? Karena hawa nafsu zajiratun anil khairi, tabiatnya ngelarang, tabiatnya nyegat kita daripada ibadah. Kagak ada pengen-pengennya tuh hawa nafsu kita mah buat ibadah. Wa mukhalafatul hawa wa qahrun nafsi min asadil umur alal insan. Sedangkan yang namanya mukhalafatul hawa, bertolak belakang dengan keinginan kita, wa qahrun nafsi, memaksa mengekang hawa nafsu, min asadil umur, termasuk urusan yang paling sulit alal insan, bagi manusia. Ya susah. Makanya begitu. Jangan pernah kita kagak resep sama ahli ibadah. Apalagi ini mau berani benci sama orang-orang ahli ibadah. Nauzubillah. Jadi pelaku ibadah kita belum bisa. Nah, ngeliat orang yang ibadah, kitanya gedeg. Mau pelebah mana kita? Emperan sorganya. Mual kebagi. Itu alasan yang pertama. Makanya sobar itu sangat dibutuhkan untuk beribadah. Jadi entar jangan ngomongin sobar ketika ketimpa musibah dulu. Dalam ibadah pun sobar penting. Wasaniha, yang keduanya, anal abda idza falal khairu mal masaqati lazimahul itiyatu lahu hatta la yafsuda alaih wal itiqu walal amal asadu minal amal. Di dalam ibadah itu ada beban lagi. Ketika ibadahnya beres kita kerjakan, jangan sampai ibadahnya rusak. Kan begitu. Ibadah yang udah kita lakuin ini rusak, berarti kan kita harus mempertahankannya. Berarti harus menjaganya. Mempertahankan, menjaga keutuhan ibadah juga bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit. Di mana kita menghadapi sesuatu yang sulit, otomatis butuh lagi namanya sabar. Iyalah, ilahillallah. Kita ibadah nih, sodakoh, naluri kita mah pengennya sombong. Pengennya mah pasti ada itu sombong. Pasti ada, kita nih pengen banget dilihat orang biar pada tahu nih. Nah, ngekang perasaan itu sulit nggak? Sulit. Setiap yang sulit butuh sabar. Sebab kalau kita nggak kekang perasaan-perasaan tadi, kira-kira ibadah kita utuh kagak? Hancur. Makanya dalam ibadah diingetin butuh namanya sabar. Itu yang kedua. Wasali suhana daru mihnah. Kemudian kenapa sabar itu dibutuhkan dalam menghadapi ujian dan cobaan? Ini terlepas daripada peribadahan. An-nadaru mihnatin. Namanya dunia mah emang tempatnya ujian. Pamangkana fiha fala budalahu minal ibtilai. Siapa orang yang masih ada di dalam dunia, fala budalahu minal ibtilai, maka tidak bisa dihindari, dia akan mendapatkan balai. Ya nggak bakal bisa. Nggak ada orang hidup di alam dunia ini nggak pernah dicoba sama Allah. Enak banget.
Ya mah kadang-kadang ngapa sih gua mah kan gitu. Diuji lagi lah, emang tempat uji ya. Dicoba lagi. Siapa yang kagak dikasih cobaan sama Allah? Siapa? Ya iya kan istilahnya ini mah miskin baik hidup, susah baik hidup. Emang cobaan berupa kemiskinan doang, kalau kaya orang nggak dicoba? Ayo. Emang susah doang yang namanya ujian, kalau senang bukan cobaan, bukan ujian. Mau kaya mau miskin intinya sama ujian, mau sakit mau sehat intinya sama ujian. Ya kalau surat Tabarok kan jelas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan maut, mati, hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum, mencoba, menguji. Siapa dari kalian ahsanu amala, yang paling bagus sikapnya. Jadi kita mah terkurung dalam pemikiran bahwa yang namanya ujian itu rupanya adalah sakit, musibah. Kan segitu doang gitu. Kalau lagi dapat musibah itu lagi dapat ujian. Kalau lagi bangkrut itu ujian. Giliran baik kita dapat duit banyak, kita usaha kita maju, nganggapnya, wah ini mah berkah dari Allah. Kepedean. Kepede. Ayo dah. Rata-rata pemikiran kita, nggak usah ngomongin orang lain. Pemikiran kita begitu. Kita lagi sakit, baru daun lagi diuji sama Allah. Lagi kagak punya duit, lagi dicoba sama Allah. Punya duit dikit, jangankan sama cobaan, sama Allahnya gue lupa. Sama Allahnya gue lupa. Tuh. Nah makanya butuh sabar di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kehidupan dunia darumihna, emang tempatnya ujian. Pamangkana fihima fala budalahu minal ibtila. Pamangkana fiha gitu. Fala budalahu minal ibtila. Setiap orang yang diem di alam dunia ini nggak bakal kagak dapet cobaan, nggak bakal terhina dari cobaan. Tuh. Ya bukan kan kalau cobaan kayak mah karena ada enakan. Kagak bisa bilang begitu. Lah enak kok di mari. Enak juga di mari. Bisa dai di hawa masoibiha, dengan segala macam kesusahan, dengan segala macam musibah di dunia mah emang tempatnya tuh. Wazalika aksamun, rupanya itu musibah itu apa bermacam-macam. Digambarin nama Imam Ghazali, paminhal musibatu fil ahli, ada kalanya itu musibah menimpanya pada keluarga, wal korobati pada kerabat, wal ihbani sama saudara, wal ashabi nimpa sahabat kita, berupa mauti kematian, kan begitu. Bapak mati, emak mati, itu juga musibah ujian. Tuh. Anak mati sama, wafati atau mati maka kagak hilang, pergi kagak pulang. Apa diculik orang, apa jadi TKI nyangkut kagak bisa pulang, tuh itu juga ujian, musibah. Wal firoki, terjadinya perpisahan kalau rumah tangga sama perceraian, itu juga ujian dan cobaan. Wafin nafsi, bisa jadi bukan masalah keluarga, kerabat, tapi pada diri kita bi anwa'il amrodi, dengan berbagai macam penyakit. Dikejar sakit panas, itu ujian, cobaan, tipes lah apalah badan. Ya emang tempatnya dunia mah tempatnya. Makanya besok kalau ada yang curhat di mari, khususnya di Bolokonco, kalau ada yang ngapa sini saya diuji bayar sakit bayar, ya udah buru-buru sono. Kalau udah pengen bebas dari ujian dan cobaan mah buru-buru tinggalkan dunia ini tuh, garis dah lu kan itu. Iya. Karena memang hakikatnya dunia itu tempatnya. Kalau udah kagak pengen diuji buru-buru, mujur ngalor mujur ngidul. Tiduran miring jangan balik-balik lagi mati namanya, kan begitu. Awas. Wafil aujai, apakah dengan kefakiran, dengan rasa lapar kita diuji. Wafil irdi bikitalin nasi iyahu, bisa jadi dengan harga diri kita karena dimusuhin orang, itu cobaan juga.
watomai dengan sifat mak-maknya orang lain pada kita, wal izdiroi dengan penghinaan-penghinaan. Ketika kita dihina orang itu juga ujian dan cobaan. Wagibati, kita digibahin orang, aib kita dibuka-buka baik depan orang. Tuh. Wal apalagi wal kasbi alaihi, fitnah. Kita difitnah sama orang. Itu mah masya Allah bener-bener duit boleh utang pinjam dikata dapat bantuan pemerintah miara ayam 100 biji doang kok, kan begitu. Itu fitnah itu. Itu fitnah, katel, tenang. Hati-hati. Wafil mali, ujian juga bisa datangnya nyerang harta kita tuh. Harta bizihabi, apakah kehilangan, banda atu-atunya hilang. Wazawali, merosotnya aset, itu ujian. Biasanya kita keuntungan 200 juta, ini mah timbang 100 juta, merosot tuh. Itu juga ujian. Walikulli wahidin min hadhil masaib lad'atun wa irqatun min nau'in khairin nau'il akhar. Dan di setiap musibah-musibah tadi itu rasanya juga beda-beda. Rasanya beda-beda. Puyeng di PHK sama puyeng ditinggalin bini, beda rasanya. Beda. Nggak mungkin sama. Panas hatinya beda, gelisahnya beda. Tuh. Nah itu kenapa seperti itu? Ya ujian dari Allah. Payah taju ila sobri alaiha kulliha wa illa, maka orang yang mengalami segala macam musibah tadi sangat membutuhkan kesabaran. Kalau dia nggak punya kesabaran, fayamnauhul jajau wa talahub minat tafarrugil ibadah. Udah mual bisa ibadah, waktunya nggak kebagian buat ibadah. Adanya apa? Talahub wa jaja. Ayo be ngerasulah be ke Allah, ngomelin Allah be, ngapa sih Allah saya begini amat, deh gue mah pujuk buset. Ayo be begitu, berjangkit baik. Kalau nggak punya sabar, boro-boro pengen sholat. Tarda kan kita sering begitu. Tarda ibadahnya kalau udah ada tenangan kan begitu. Hai, semua dah kita mau pada begitu baik. Ntar giliran udah tenang boro-boro ibadah kan gila lagi baik. Oh. Ya Allah. Wa illa fayamnauhul jajau wa talahub minat tafarruq lil ibadah. Nah, karena memang konsepnya bisa menghalangi kita dari ibadah, cobaan-cobaan tadi kalau kita nggak punya kesabaran bisa berbahaya. Makanya sabar dalam ibadah juga penting. Warabiuha, yang keempat, kata Imam Ghazali, anna thalibal akhirati asyaddu ibtilaan wa aksaru mahabbatan abadan. Mihnatan asaddu nasi bilaan wa aksaru mihnatan abadan. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya thalibal akhirah, orang-orang yang sudah fokus ke akhirat, para pencari kehidupan akhirat. Kira ada ngeri-ngeri sedep nih. Kalau bahasa gampangnya, orang kalau pengen bener, bahasa sederhananya begitu. Orang kalau pengen bener, asadun nasi ibtilaan, itu lebih parah cobaannya, lebih banyak ujian. Jadi kadang-kadang kita kan suka ngomong begitu, padahal gue udah bener banget. Semakin lu bener, ujian semakin banyak. Kalau pengen kagak diuji ya jangan bener, gitu. Ya iya, orang-orang yang kagak bener kan kagak nganggap ujian. Apa juga dilewatin dengan santai, ya kan? Emang hidupnya udah lost, udah kagak mikirin pertanggung jawab, udah enak baik dia mah. Tapi orang ketika tuh bahasanya anatolibal akhirati asadu ibtilaan, orang yang sudah mulai mencari akhirat, maka dia ujiannya lebih dari orang yang belum eling sama akhirat. Jadi jangan aneh orang kalau kita lagi belajar bener, ini ujiannya ada apa? Emang pasti kalau kagak diuji mah belum dianggap bener lu. Akhirnya, aduh ngeri-ngeri sedep ini kan gitu. Wa aksaru mihnatan, ujian cobaannya lebih banyak abadan, kata Imam Ghazali, selamanya.
Bukan baru karang doang, dari dulu, dari mulain alam dunia dibikin, dari mulain Nabi Adam sampai hari kiamat. Begitu tuh konsep dasarnya. Orang semakin benar, semakin dekat sama Allah, ujiannya makin banyak. Ya ujian kan tadi kita udah bahas, bukan berarti miskin, bukan cuma itu. Bukan cuma berupa kesusahan. Wa man kana ilallahi aqraba fal masaibu fid dunya aksar. Siapa orang yang semakin dekat dengan Allah di dunianya, fal masaibu fid dunya aksar, maka musibahnya akan lebih banyak buat dirinya, ujiannya makin banyak. Ayo udah loh, serem ngaji di mari mah. Besok bubar roman ini. Berat. Wal balau alaihi asyadu. Bahkan ujiannya juga nggak bakal sama orang-orang yang belum eling Allah. Nggak bakal sama. Makanya kan kita secara kasat mata nih, kita suka ngelihat orang yang pada begitu mah hidupnya tenang-tenang baik kan, enjoy aja kan, ya enjoy aja dia. Memang kagak ada yang dipikirin. Kayaknya slow baik. Kagak sholat, kagak ngapain, kerjanya mabuk, wah ngapain be, udah ayo be santai enjoy, ya. Tapi kita yang udah mau belajar bener ada baik, ada. Wal bala walai asyadu amma tasma qaulahu sallallahu alaihi wasallam tuh. Bahkan apakah engkau belum pernah mendengar hadis Rasul yang menyatakan asyadun nasi balaan al-anbiya, paling berat-beratnya ujian manusia itu manusia yang mencapai derajat kenabian. Manusia yang paling berat diujinya itu satu golongan para nabi. Lebih parah nabi mah, ujiannya lebih parah dari orang biasa. Loh. Makanya Nabi pernah ngomong, idza asoba ahadakum maradun summa asobani zalikal marad kana alaya fil masaqati misla masaqati ala rajulaini. Kalau salah satu dari kalian menanggung rasa sakit apa nih? Sakit demam. Kemudian demam itu menyerang diriku, maka yang aku rasakan 2 kali penyakit orang. Tuh Nabi tuh. Kita nih tipes. Nabi kena tipes. Nah tipes yang dirasain sama Nabi beda sama yang dirasain sama kita. Dia mah sakitnya lebih dari kita, ukuran 2 orangan sakit. Oh, segitu nanti ujiannya lebih sulit. Ayo ya iya, karena kalau peristiwa hidup aja, oh Nabi Muhammad, gak usah ngomongin Nabi Muhammad dah, lebih itu udah pasti dah. Nabi yang lain, ujiannya Nabi Ibrahim sampai pernah dibakar. Giro kagak kita mau dibakar? Ya adapun ketika dibakarnya, ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim, itu makan proses. Tapi ketika lagi mau dilemparin, lihat api segitu gedenya, ayo, apa kagak kememegan kita? Romanya si Maripo baru dikit dong udah mati, ketakutan lihat api segede gitu. Berarti kan ujiannya lebih parah para nabi mah. Oh, segitu para nabi. Kemudian siapa lagi? Nabi sumal ulama. Setelahnya para nabi yang lebih berat itu ujian para ulama. Oh. Pal amsal di bawah ulama dah tuh. Ayo semakin orang semakin benar, ya semakin banyak ujian dan cobaannya. Kok bisa? Ya jelas karena memang ini mah tempatnya ujian dan cobaan. Fa'idan man qasodal khaira wa tajarrada li tariqil akhirati istaqbalatu hadhil mihan, maka dari itu man qasodal khaira, siapa orang yang sudah mulai punya tujuan berbuat baik, punya tujuan ingin melakukan hidup yang lebih baik, pengen bener gitu lah. Orang kalau udah mulai pengen bener terus dia jalanin wa tajarrada li tariqil akhirah, mulai dah tuh menempuh perjalanan akhirat. Ya udah mulai ngerjain yang namanya wajib, ninggalin yang namanya haram, ngerjain yang namanya sunnah, kan gitu. Ngejar yang namanya fadilah. Udah mulai ibadah dah tuh. Istaqbalatu hadhil mihan, maka ujian-ujian itu akan menghadangnya. Nggak bakalan kagak, pasti. Rupanya doang beda.
beda-beda. Beda-bedanya gimana? Yaitu tadi, kita jangan terkurung dalam pemikiran ujian dan cobaan itu berupa hal-hal yang tidak enak. Malah ujian yang lebih sulit ditaklukkan itu yang berupa keenakan. Berupa keenakan. Kita kalau lagi susah, romannya ama ngambil air wudhu juga enteng banget. Ngegelar sejadah gue enteng. Tapi kalau kita lagi senang, lagi banyak duit, ngamparin sejadahnya lebih susah. Lebih susah. Sebab apa? Rokok enak semua. Ayo dah, makanan enak semua. Nah itu mengapa sih begitu dur johor langsung ke masjid, dur johor gelar sejadah ngambil wudhu? Ya emang mau ngerokoknya kagak? Berarti kan lebih berat. Yang ngajinya sampai ke situ. Nah sekarang kita diuji susah, ya timbang disuruh sabar doang. Kagak punya duit, pakir ya sabarin. Terus usaha jangan berhenti. Yaitu kalau udah kaya mah lepas dari ujian harta. Ya nggak bisa. Begitu lu kaya makin banyak lagi ujiannya. Contohnya mana? Gampangnya mana ngomongnya? Di mana ada orang miskin wajib zakat? Ayo. Ada nggak orang miskin wajib zakat? Kalau ngewajibin mah ustadznya gila. Tukang objek gitu mah. Kagak ada wajib zakat. Wajib infak kagak. Udahan yang namanya sodako sunama kagak. Tapi begitu kita dikasih kemampuan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, ada tuh tuntutan zakatnya ada. Emang bayar zakat suatu yang mudah? Lah kagak. Butuh keimanan. Kalau kagak punya iman mah mau zakat. Kan begitu. Dituntut kita bayar zakat, dituntut kita yang namanya infak. Itu kan berat. Berat. Belum lagi setannya makin numpuk. Kayak itu tadi. Semuanya juga yang terjadi kondisi apapun itu semua ujian dan cobaan tuh. Jadi jangan mikir gua doang ini yang dicoba. Ya kagak, orang kaya gua dapet cobaan. Orang kaya dapat cobaan, sehat, ya sehat, sakit cobaan, emang sehat bukan? Ya sehat juga ujian. Kalau kita mikir benar-benar sesuai dengan arahan agama, sakit ujian, ya sehat juga ujian. Sakit mamalah kita, emang kalau udah nggak kuat diri, mah sholat juga bari tiduran. Tapi kalau lagi sehat, boleh nggak kita sholat bari duduk? Ya kagak boleh. Ujian itu. Malah kadang-kadang kalau udah nggak sanggup ngapa-ngapain, ya timbang istilahnya ajro arkana sholati ala kolbi, cukup ngebayangin rukun-rukun sholat di hati. Caranya sholat lagi sakit. Tuh. Malah kita udah maklum, udah maklum. Padahal hukum yang sebenarnya kan begitu. Tapi kalau lagi sehat coba, wajib kita ngerjain yang namanya sholat, puasa juga wajibnya buat yang sehat. Cobaan semua. Jadi miskin cobaan, kaya juga coba. Sakit cobaan, sehat cobaan. Mana yang udah nggak dicoba lagi? Mati. Ya bang. Makanya kalau pengen terlepas dari ujian dan cobaan, silakan duluan, gue mau gak? Ya iya. Jadi jangan berpikiran picik. Kita kalau nggak ngaji pasti begitu tuh pikirannya tuh. Bilang susah cobaan. Akhirnya begitu kita dapat kelonggaran, apa berupa harta, apa berupa apa, langsung kita kepedean. Wah, gue mah berkah dari Allah. Berkah baik, dan dikasih duit banyak nggak punya, alhamdulillah saya mah dapat keberkahan. Mana harta yang dikatakan berkah? Udah. Biasa kalau orang kebanyakan kita ngomong kita nih. Kita banyaknya berkah tuh kalau duit, ayo datang, keuntungan datang. Tuh kita ngomongnya berkah, kan begitu kan? Padahal apakah itu keberkahan? Ya belum tentu.
Harta yang berkah itu mana yang lu pakai di jalan Allah? Banyakan mana antara yang lu pakai di jalan Allah sama yang lu pakai buat nyumponin kepengenan hawa nafsu lu? Begitu. Iseng dah kita ya lama-lama ya. Berarti enakan kaya enakan miskin. Hah? Enakan kaya enakan miskin. Tetep kaya wae masih ada angkalan gitu. Ya Allah. Nah, nih, faizan man qasudal khair wa tajarrada li tariqil akhirat istaqbalatu hadhil mihan fa ilam yasbir 'alaiha wa la yakunu bi aisul la yaltafitu ilaiha in qata'ani tariq wastaghala anil ibadah fala yasilu ila shay'in min zalika. Nah, ketika kita tidak punya kesabaran buat ngadepin itu semua tuh, cobaan berupa enak kagak enak, maka layal tafitu ilaiha in qata'ani tariq, terputuslah kita dari jalan ibadah ke Allah. Makanya dari dasar dulu tuh pahamin ujian cobaan semuanya juga ujian. Memang dunia mah tempat ujian, cuman rupanya beda-beda. Kalau kita nyangkanya ujian susah baik, ntar kalau kaya kita lupa tuh langsung nyebutnya anugerah. Ayo, pede kan? Langsung nyebutnya anugerah. Alhamdulillah dapat kemudahan dari Allah. Pede banget. Dia kagak tahu yang namanya istidraj. Istidrajnya kayak gimana, kayak mancing lindung, tel hayu dikilik dipengenin terus begitu dicaplok hayu diulur kan gitu kan. Ayo kan lu ulur dulu kan, begitu caplok lu bubut tuh putus. Ayo dicaplok ulur dulu sampai ke dalam. Rasakan sensasinya kan begitu kan. Kata belut bari ditarik begitu, entar lu men lu di akhirat gantian sama gua. Kata saya men gue mati bang mancing doang, bagaimana yang makan? Ya Fala yasiru ila sayin min dzalika walaqad a'lamna Allah subhanahu wa ta'ala bittiqa ilmihan wal masaib wabtilaina biha. Padahal Allah udah ngajarin kita di Al-Quran. Wa haqqaqa, Allah nyatakan, wa akadahu, Allah perkuat pernyataannya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Firman Allah, la tublawunna, pasti tublawunna, kalian akan diuji coba fi amwalikum, dalam masalah harta. Kurangnya ujian dan cobaan, lebihnya juga begitu kalau udah ngaji mah. Jadi kalau lagi dapat duit terus udah gedean, ini ujian nih. Ini kalau kagak inget sama guru berarti celaka nih. Begitu. Sebab itu ujian. Itu ujian. Wa anfusikum, bukan urusan harta doang, tapi diri kita. Diri kita juga bakalan dicoba berupa penyakit, keluarga segala macam, kehilangan, ya kan? Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kalian telah mendengar kisah-kisah orang sebelum kalian. Wa minal ladzina asyraku adan katsira, orang-orang Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik Mekah, adan katsira, ketika mereka dicoba bukannya sabar tapi malah marah-marah ke Allah. Jangan kalian mau wa intasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian sabar ngejalaninnya, wa tattaqu, tetap dipegang takwanya, fa inna dzalika min azmil umur, maka kalian akan mendapatkan perkara yang luar biasa, perkara yang besar, berupa ampunan Allah, berupa rahmat dan keridhaan Allah. Fakanahu yakulu, kalau bahasa kitanya mani tadi firman Allah, kata Imam Ghazali, wattonu anfusakum ala annahu la budalakum min anwa'il balaya, tancepin dalam diri kita, annahu la budalakum min anwa'il balaya, namanya manusia hidup di dunia mah pasti kena uji pasti diuji, pasti dicoba, apapun bentuknya. Fa'in tasbiru fa antum rijal, kalau kalian bisa sabar ngelewatinnya, antum rijal, baru laki-laki. Nah,
Kok bahasanya laki-laki? Ya laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu ya pandangan ulama tuh para wali. Begitu, laki-laki sejati. Wa zaimukum azaimur rijal faizan man azama ala ibadatillahi subhanahu yajibu awalan ayati ma'ala sabrit tawil wa yuwattinu nafsahu ala ihtimalil masakil azimah al mutawaliyati ilal maut wa illa faqad qasadal amru bi ghairi alati wa tahu min ghairi wajhi. Kesimpulannya kata Imam Ghazali, ketika orang sudah mau melangkahkan kakinya menuju kebaikan, udah mulai pengen bener nih, maka hal yang pertama yang harus dia punya adalah kesabaran yang panjang, kesabaran yang tiada henti. Kenapa? Karena di setiap peribadahan, di setiap kebenaran ada yang namanya ihtimalil masak. Kalau bahasa orang tua dulu ngajinya tuh tanda Islam kudu mau menanggung masakat, kan begitu. Hebat orang tua dulu mah dirangkum. Tanda Islam, sebagian dari tanda Islam harus mau menanggung masakat di jalan ibadah. Karena jalan ibadah nggak ada yang enak, kagak ada yang enak. Ya kalau kita pikirin, bisa datang ada sejam 2 jamnya, ayo be dijedot-jedotin nama kitab yang dibacain kelakuan kita, agak ada enak-enaknya loh. Al-azimati al-mutawaliyati, cobaan yang gede, al-mutawaliyati yang berturut-turut. Dunia mau ujiannya kagak ada udahnya, ilal mauti kata Imam Ghazali, sampai mati. Bahkan kalau ngaji kitab yang menjelaskan tentang kejadian sakaratil maut, emang lagi sakaratil maut kagak diuji kita? Diuji teles sembarangan. Begitu sakaratul maut lagi aus-ausnya, datang satu wujud menyerupai bapak kita. Lu aus tel, ya nih bapak bawain minum. Mau minum nggak? Orang lagi kehausan, coba deh. Ya sekarang belum aus aja udah ngejaes. Ausnya belum udah ngejaes. Padahal kerjanya mau nyebur berendam di empang. Makanya hati-hati tel, bayangin ntar kejadian sakaratul maut. Lagi segitu ausnya ada wujud yang menyerupai bapak kita. Nih, tel, mau minum nggak? Kira-kira jawabannya mau nggak? Nah, boleh minum, tapi ini sembah ini bisa berupa salib, bisa berupa selain diuji lagi kita. Mau sakaratul maut, makanya jangan tenang-tenang. Pokoknya tenang kita mah. Insya Allah husnul khotimah. Ya perjuangin husnul khotimah. Karena itu kan harapan satu-satunya. Harapan satu-satunya itu. Beres, nggak mau saya tahu ini bukan bapak nih. Ini apa nih? Ini penculik nih, begitu. Setan ini mah. Ngilang dia. Ganti lagi, emak. Bisa begitu tuh ujiannya. Bisa berupa emak kita. Ya kalau umpamanya datangnya berupa tel, berupanya rupa Malik, ya jangan disautin udah, itu mah yakin setan kan gitu. Ini setan nih. Nah itu ujian sampai ke situ, itu gambarannya itu lagi sakaratul maut. Makanya jangan berhenti itu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan saya ketika melampaui sakaratil maut. Karena itu ujian terakhir. Nah, kalau cerita ke situ para wali sampai ada yang begini, para wali mana? Sekalian nih kita ngaji. Supaya apa? Hati kita nggak jelek baik sama orang. Kita kadang-kadang ngelihat orang mati kelojotan terus ayo dah. Masalah nih. Agak bener nih. Calon neraka begini nih matinya nih. Ya kan begitu gitu loh. Kira kita tertipu dengan pandangan dohir. Hakikatnya, kebenarannya siapa yang tahu? Cuman Allah. Karena boleh jadi begini. Emen soleh nih. Orang bener dah, sholat nggak ditinggalin, segala macam nggak ditinggalin. Begitu sakaratul mautnya, masya Allah. Orang-orang terbang ke kiri ke kanan, dia mah galas salto, muter-muter, jumpilat, balikan. Nahan sakit. Terus apakah sakit yang ia derita itu benar-benar
pembuktian daripada penjelmaan dari kebencian Allah? Belum tentu. Bisa jadi itu sayangnya Allah. Kok bisa jadi sayangnya Allah? Allah sayang sama dia. Men, lu masih punya utang sama gua. Yang kalau gua ukur sama amal ibadah lu ini belum kebayar. Nah ini gua kasih bayarannya dengan cara lu nanggung rasa sakit yang agak lebih dari biasanya, supaya begitu roh lu keluar udah bersih tuh, gak ada perhitungan lagi, ditebus dengan rasa sakit. Begitu. Kalau ngaji udah lama mah kudu nyampe ke situ. Ini mah astagfirullahaladzim, orang digotongnya berat banget. Digotongnya berat banget, emang dasar katanya. Kamu hidupnya gua kagak semenggah. Kata tuh mait, lu yang lebih kagak sebelah, semenggah setan katanya. Nah kadang sebalik, orang kagak bener. Jadi nggak bisa kita pastiin orang bener matinya enak, orang kagak bener matinya nggak enak. Karena ada kalanya begini, hak Allah itu hak prerogatif Allah. Orang kagak bener nih, orang kagak bener. Wah abang, matinya gampang pisan. Tibang lagi ngaji ngelenggut gitu, kagak bangun-bangun lagi. Iya lah. Berarti kan matinya kagak ada korejat sakit pisan ya orang ini. Udah kagak bangun-bangun lagi. Berarti matinya gampang. Kagak ada rasa sakit. Nah ini bagaimana ini? Terus baik kita mah, wah Allah kagak adil. Ya nggak bisa begitu. Bisa jadi begini tuh dalam satu keterangan. Iya. Kalau lu umpamanya, nih gua udah ngincer banget sama lu nih kata Allah nih. Gua udah kesel banget sama lu. Cuman kalau lu nanggung rasa sakit ketika mati, gua mah nggak pernah zalim sama hamba. Kan gitu, Allah nggak pernah zalim kan? La yadzulmu bil ibad. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Gua mah adil. Kalau lu nerima rasa sakit, berarti lu harus mendapatkan pengurangan hukuman. Bener gak? Dosa dia banyak nih. Dia ngerasain rasa sakit ketika nyawanya mau keluar. Otomatis catatan itu pasti ada yang berkurang. Gua gak mau. Biarin lu, gua gak kasih sakit. Biar apa? Gak ada kurangnya pisan malik. Jadi begitu lu keluar, langsung di situ perhitungan, ya gak? Nah itu. Nah hikmahnya buat kita, jangan pernah sudon sama orang. Terus yang keduanya apa? Ya kita tetap mintanya mahawin alaina pisakaratil maut. Mudah-mudahan be. Nah berkah kita ngaji, berkah kita istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya zal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min dzunubina. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mughisa kulli malkufin nada wa ya mujiba kulli mutirindah wa ya halima ala kulli tihafatin aswa wa ya qaiman bil kifayah liman asara wa ala dunya. Nas'alukal wusula ila malanasilu ila bimamunatika ya Allah wa dab imalanati kudab ila bikuwatika wa nas'alukal khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu
على طريقة جميعنا تغفر القرآن وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha dani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala hadiniya wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususan ila hadratin mu'alif hadal kitab syarih khususan larut syarih hadal kitab khususan larut syarih murabi ruh haji endang daru kutin biari Abu Yajimiyah Tijirongo kabur semasa khususan sampai khususan sudah bercakap nahdina khususan ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari nasalukal karomah wal barakah wa syafa'ah alaihim fid dharaini al-fatihah.